لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mungkin ini adalah kesempatan yang kedua kalinya guru kita sudah hadir di sini yang akan membawakan tema tentang Sirah Nabawiyah yang mungkin pada pertemuan pertama secara gamblang dan secara umum, dan di pertemuan kedua ini akan dibahas dari lebih terperinci lagi. Untuk itu alangkah lebih baiknya dan mudah-mudahan kita bisa menerima dan bisa mengamalkan dan mengambil hikmah dari tarbiyah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Budi Al-Askari. Waktu dan debat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudariku shaimin dan shaimat dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan sampai hari ini kita lebih baik lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah SWT, dan mudah-mudahan kita diberi Allah kekuatan, kesehatan untuk menyelesaikan Ramadan kita dengan lebih baik. Teman-teman dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah kita. Setelah pertemuan pertama saya sampaikan tentang secara umum perjalanan peta kehidupan usia Nabi SAW. Hari ini saya ingin memasuki pembahasan awal tentang Sirah Nabawiyah. Kalau teman-teman membahas tentang atau membuka buku Sirah Nabawiyah, itu selalu akan dimulai dengan pembahasan yang judulnya adalah jahiliyah judulnya. Mengapa itu perlu dibahas? Karena nanti akan jelas sebuah pekerjaan itu akan jelas berhasil apa tidak berhasil dari target yang telah ditentukan. Kayak antum kerja di sini itu mesti ada target. Nanti akan dievaluasi di akhir. Di pas hari evaluasi itu akan ketahuan Anda ini kerja berhasil atau tidak berhasil. Itu baru prestasi kalau orang berhasil. Nah, kalau tidak berhasil mesti ada masalah. Untuk itulah maka beban yang diberikan ke Rasulullah SAW adalah sebuah tugas yang diselesaikan dengan sangat amat baik oleh Rasulullah SAW. Untuk mengetahui berhasil atau tidak berhasil tentu harus dilihat masalahnya. Apakah masalah yang ada terselesaikan dengan baik atau tidak. Maka dari itulah muncul pembahasan namanya pembahasan jahiliyah. Pembahasan jahiliyah itu pembahasan untuk melihat bagaimana keadaan Arab secara khusus dan keadaan bumi secara umum saat Nabi SAW belum hadir. Begitu beliau hadir, terus beliau menjalankan Quran, mengajarkan Quran, membina masyarakat, hasilnya menjadi seperti apa? Itu baru kemudian kita bisa mengukur. Contoh yang mudah di negeri ini. Negeri ini menjadi negeri muslim sudah lama. Sudah lama. Kita bahkan tidak tahu kapan Islam masuk pertama ke Indonesia. Ya, karena sejarah kita tidak pernah jelas. Ya, 13 tahun abad 13 itu adalah itu sejarahnya Belanda punya. Itu orang company yang buat. Jadi kita ini suka masih percaya dengan penjajah sendiri gitu. Akhirnya kemudian kita tidak pernah tahu itu sudah lama Islam di negeri ini. Kalau hasilnya ini sudah berapa abad? Hitunglah Anda ambil umpamanya, Anda ambil umpamanya si yang abad 13, walaupun yang abad itu salah, itu ambil abad 10 umpamanya. Ya, abad 10 pun sebenarnya masih di belakang lagi. Itulah abad 10. Sekarang sudah abad ke-21.
Artinya Indonesia, Islam di Indonesia itu sudah 11 abad. Sudah 11 abad. Hasilnya sampai hari ini muslimin di Indonesia gitu ya, seperti kita ini, ilmu Islam saja nggak pernah utuh belajarnya. Sudah 11 abad Islam di Indonesia, kalau itu ukuran tahun dari abad 10. Inilah yang kemudian menjadi sebuah PR besar sebenarnya tentang mereka-mereka yang bertugas mengubah masyarakat. Evaluasi itu kan bukan cuma pekerjaan dunia, pekerjaan perbaikan di masyarakat itu juga harus dievaluasi. Di mana salahnya? Kalau panduannya sama, kok Quran juga Qurannya sama dengan zaman Nabi. Ya, hadisnya juga hadis yang sama, sholatnya juga caranya sama, kiblatnya ke arah Ka'bah sama, nggak ada yang berbeda. Seperti saya sudah sampaikan. Maka dari itu dilihat keadaannya, baru dilihat perubahannya. Adakah perubahannya? Sejauh mana perubahannya? Mari saya kenalkan tentang keadaan saat Rasulullah SAW belum dihadirkan. Jadi waktu Rasulullah SAW hidup di sebuah masyarakat itu keadaannya seperti apa? Dan nanti ada banyak pelajaran di sana. Kalau kita berbicara tentang kata jahiliyah, karena disebutnya kita sering ikuti masa jahiliyah. Kata jahiliyah, kata jahil itu artinya bodoh. Tetapi kata bodoh itu artinya itu bukan mereka yang tidak mengerti ilmu sama sekali. Karena kalau kita menyebut jahiliyah Arab, umpamanya, Anda lihat jahiliyah Arab. Saat itu orang Arab banyak yang tidak bisa baca tulis memang, sehingga mereka disebut sebagai masyarakat ummi, masyarakat yang tidak bisa baca tulis, termasuk Nabi sendiri, masyarakat yang ummi. Ini mereka tidak punya ilmu, tetapi dalam praktek keseharian mereka orang yang punya praktek menunjukkan mereka orang berilmu. Hanya mereka tidak bisa baca tulis. Umpamanya, ketika kita tahu ayat dalam Al-Quran surat Quraisy, Ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Rihlatash syita' was-sayf itu adalah perjalanan dagang musim dingin dan musim panas. Orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan dagang musim dingin, musim panas. Mereka berjalan ke utara, itu ke negeri Syam, ke selatan ke Yaman, ke arah barat nyebrang Laut Merah itu ke negeri Habasyah. Jadi dagang mereka itu sudah perdagangan internasional. Mereka berinteraksi dengan imperium terbesar zaman itu, yaitu Persia dan Romawi. Dua-duanya ada di utara mereka. Persia ada di sebelah timur, Romawi ada di sebelah barat. Jadi mereka sudah berinteraksi dengan dunia internasional. Dan orang Arab ketika Persia Romawi berantem gak pernah selesai. Jadi mereka namanya berantem, jadi dagang susah antar mereka. Tapi orang-orang Arab Quraisy itu bisa dagang di Persia, bisa dagang di Romawi. Jadi mereka bisa masuk kemana saja. Dan mereka memiliki kemampuan strategi, kemampuan strategi. Artinya bahwa ketika mereka dagang dengan dagang internasional seperti itu, kayak antum sekarang, dagang itu dagang internasional, itu pasti orang berilmu, pasti orang berilmu. Orang bodoh nggak bisa dagang internasional. Ini perdagangannya lintas negara, lintas bangsa, bahkan lintas bahasa. Bisa bayangkan? Lintas bahasa. Jadi ternyata kata jahiliyah di Arab itu ternyata memang mereka tidak bisa baca tulis, itu juga masalah. Tetapi di satu sisi ternyata mereka adalah masyarakat yang punya peradaban. Dalam arti bahwa peradaban mereka bisa berdagang, diabadikan dalam Quran. Rihlatash syita'i was-sayf. Kalau kita bicara tentang imperium terbesar saat itu, Persia Romawi, itu imperium jahiliyah. Itu mereka punya ilmu itu. Ternyata disebut juga jahiliyah. Dan terus apa kalau gitu makna jahiliyah itu sebenarnya? Apa bodoh itu bodoh apanya? Mari kita lihat. Ini diceritakan ini disampaikan langsung oleh Al-Quranul Karim, supaya kita tidak salah paham. Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quran kata jahiliyah, al-jahiliyah itu disebut 4 kali. 4 kali dalam Al-Quran kata al-jahiliyah disebut. Nanti antum kalau yang punya terjemahan yang diketik aja jahiliyah ya, walaupun kalau di terjemahan bahasa Indonesia nanti jadi banyak. Tapi kata al-jahiliyah itu cuma ada 4 kali dalam Al-Quran.
4 kali ini mewakili 4 segmen kehidupan, mewakili 4 bidang kehidupan jahiliyah di 4 ini. Inilah masalah terbesar yang nanti harus diselesaikan oleh Nabi SAW dengan lingkupnya adalah lingkup dunia, bukan cuma lingkup Mekah, walaupun beliau diutus pertama di kota Mekah. Yang pertama dari 4 itu, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam pembahasan yang disebut yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yaitu dhon al-jahiliyah. Dhon dalam bahasa Arab itu artinya prasangka, praduga. Jadi praduga jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan praduga jahiliyah? Orang-orang yang tidak punya ilmu tentang Allah itu berkata tentang Allah cuma duga-duga. Saya kasih contoh. Karena namanya orang tidak tahu ya, Allah itu jumlahnya ada berapa. Makanya ketika Rasulullah SAW datang menyampaikan wa qul huwallahu ahad, gitu? Allah itu satu, Allah itu esa. Orang-orang Quraisy mengatakan, bagaimana Tuhan bisa satu? Tuhan kita banyak nih, di sekeliling Ka'bah saja ada 360 Tuhan patungnya. Tuhan banyak saja, masalah nggak selesai-selesai. Bagaimana Tuhan cuma satu? Ya, jadi mereka berbicara tentang Allah cuma duga-duga. Jadi praduga, prasangka. Itu sebenarnya bicara tentang akidah, keyakinan, iman. Jadi jahiliyah pertama adalah jahiliyah keyakinan. Nah itu. Saya beri contoh bukti jahiliyah keyakinan. Masyarakat yang keyakinannya jahiliyah, salah satu tanda paling mudah dibaca adalah merebaknya perdukunan. Perdukunan itu menjadi tempat bertanya masyarakat yang paling hebat. Perdukunan. Di negeri ini, kita di negeri ini sering tertipu oleh kalimat dan oleh penampilan. Jadi asal dukun sudah diubah menjadi paranormal, banyak di antara kita yang bilang ini paranormal yang putih pak ilmunya. Ada ilmu yang putih, ada ilmu yang hitam, ada ilmu yang abu-abu, kuning, hijau dan seterusnya nampaknya. Jadi karena paranormal putih pak. Baik. Lebih lagi kalau diubah kalimatnya, oh ini ustaz, ini syekh, ini punya pesantren. Lihat penampilannya, ya. Lihat penampilannya dan lihat zikir yang dibacanya. Ya. Kalau masalah penampilan, teman-teman, kalau masalah penampilan nggak sulit. Anda ke Tanah Abang, nggak usah Tanah Abang, nyebrang di jantung situ beli sorban bisa. Sorban kalau perlu 10 meter supaya tambah meyakinkan. Kalau urusan zikir, antum bisa zikir, betul? Baca aja, la ilaha illallah sambil nanggut-nanggut kan kelihatan ustaz. Nggak rumit. Urusan pesantren, asal antum punya duit buat pesantren. Kita sering tertipu oleh itu semua. Kita tidak pernah bertanya dalam syariat yang dimaksud dengan dukun itu apa. Itu masalahnya. Akhirnya kita terjebak lagi begitu. Ya dukun ternyata ustaz. Begitu, ya dukun lagi. Mau sampai kapan kita terjatuh di dalam lubang yang sama? Baik. Sekarang saya berikan definisinya. Ini bukan pembahasan kita tentang perdukunan sebenarnya, tapi ini salah satu contoh bahwa masyarakat itu jahiliyah keyakinannya. Karena namanya sejarah. Mau jahiliyah itu di Arab sekian abad yang silam, atau jahiliyah itu ada di pasar Rebo sini sama. Nanti saya tunjukkan. Lihat jahiliyah keyakinan. Ketika bicara tentang perdukunan tadi, para ulama memberikan definisi ini gampang diingat. Dukun atau peramal itu definisinya adalah siapapun yang mengaku mengetahui hal yang gaib, baik yang telah terjadi ataupun yang akan datang. Gampang. Saya ulangi. Jadi siapapun yang mengaku mengetahui hal yang gaib, baik yang telah terjadi ataupun yang akan datang. Saya contoh. Anda punya teman atau Anda siapa, punya ustaz, punya siapa, datang ke tempat Anda. Ini tempat kamu ini angker ini. Ini kurang lebih 10 tahun yang lalu ini pernah ada yang bunuh diri di pojok situ. Dari mana dia tahu?
Kalau dia baca internet nggak aneh. Di internet ya, berita di internet ternyata rumah Anda nggak ada baca. Tinggal ditanya, dari mana Anda tahu? Baca internet, oh ya sudah selesai, bukan dukun berarti ya kan? Tetapi dari mana Anda tahu ini mata batin saya membaca? Dukun. Mau dia bilang hafal Quran, mau dia bilang hafal ribuan hadis, itu mustahil sebenarnya, nggak akan mereka hafal gitu. Ya, itulah apa yang terjadi, maka dia dukun. Mau dia punya pesantren ribuan hektar, dukun. Dukun. Kenapa? Karena dia mengaku mengetahui hal gaib yang telah lewat. Sesuatu yang telah lewat tidak akan pernah kita ketahui kecuali diberitahukan oleh wahyu atau dengan berita. Dari mana dia tahu? Tidak ada. Oh mungkin dia orang suci. Orang suci malah bersih dari itu semua. Rasulullah SAW tidak tahu apa yang terjadi kalau tidak diberitahu. Betul? Itu orang paling suci di muka bumi. Ya, Rasul tidak pernah tahu. Jadi kita ini kalau ada orang begitu, oh orang sakti nih Pak, sakti nih. Ini sakti, mesti orang yang suci. Bukan suci, kotor itu orang. Itu dukun kotor. Dia tak bilang ketipu. Atau ya kan? Atau simpel, ya. Anda punya masalah, datang ke orang. Umpamanya Anda kecurian. Umpamanya Anda lapor terjadi kecurian, ya. Datanglah Anda kepada orang yang ditunjukkan teman. Ikut saya, ada ustadz ya. Dia tahu siapa yang ngambil barangmu itu. Ikut saya, datang ke sana. Baru duduk, tuh ustadznya datang. Saya tahu kamu kenapa datang. Kamu kehilangan kan? Kita tambah yakin. Oh, hebat. Bener nih orang sakti. Harusnya Anda segera pergi, itu dukun. Dari mana dia tahu kalau Anda kecurian? Itu peristiwa sudah lewat kan? Kan kecurian itu sudah lewat peristiwanya. Peristiwa yang telah lalu. Dari mana Anda tahu bagaimana dia tahu Anda kecurian? Maka ada beberapa pilihan. Pilihan pertama cuma tebak-tebakan. Pilihan kedua teman Anda yang ngasih tahu. Pilihan ketiga dia malingnya. Belum ya? Pilihan keempat dia kerjasama sama si maling. Pilihan kelima dia dukunnya. Gitu. Gak ada pilihan. Semuanya gak nyaman pilihan itu. Karena tidak ada. Orang kalau sudah sesuatu yang sudah lewat sudah tidak tahu gitu. Manusia paling suci, paling mulia Rasulullah SAW tidak tahu tentang peristiwa yang telah lewat kecuali diberitahu Allah SWT. Kalau enggak ya nggak tahu, tidak pernah tahu. Baik. Atau mengaku peristiwa yang akan datang dia tahu. Nah, peristiwa yang akan datang. Ini lebih mudah dipahami ya, tidak usah saya jelaskan. Asal ada di antara antum semua yang masih senang dengan ingin mengetahui jodohnya, kesehatannya, rezekinya, Anda bermain-main dengan perdukunan. Itu peristiwa yang meramal saja tidak tahu nasibnya. Nanti sore dia pulang tabrak bajai, dia nggak tahu nasibnya. Bagaimana Anda percaya? Sesuatu yang akan terjadi tidak akan pernah diketahui manusia. Itulah. Nah keyakinan ini kita ditipu oleh iblis sekian lama. Kita merasa kalau ada orang tahu yang akan terjadi, ini orang hebat, masih dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan paling dekat dengan Allah itu Rasul. Rasul tidak tahu beliau akan terluka di perang Uhud. Kalau beliau tahu pasti akan beliau hindari di mana beliau akan terkena luka. Pasti. Nah, Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu apa yang akan terjadi ketika ada tuduhan berita yang menyakitkan keluarga Nabi. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tahu, kenapa Nabi sedih? Nabi yang tinggal bilang, saya tahu kok ini ke depan akan seperti apa, saya tahu. Tenang aja, saya nggak sedih. Kalau Nabi tahu, nggak usah sedih. Tapi Nabi sedih. Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Dan itu manusia paling dekat dengan Allah, itu manusia paling suci. Dia tidak tahu. Paham? Maka dari itu keyakinan jahiliyah. Saya kasih contoh. Ini ajaib. Rasulullah SAW mengatakan tentang keyakinan jahiliyah. Poin 1 masih. Keyakinan jahiliyah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini dalam sebuah kalimat beliau. Beliau mengatakan la safar. Kata Nabi, tidak benar tuh keyakinan bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Kenapa Nabi katakan itu? Karena dulu di Arab, kalau masuk bulan Safar itu kan bulan kedua setelah Muharram ya, Muharram Safar. Kalau masuk bulan Safar, itu orang-orang Arab yang jahiliyah itu yakin bulan Safar bulan sial, sehingga tidak ada yang nikah di bulan itu,
tidak ada yang punya gawe di situ, ya kan? Tidak ada yang melakukan perjalanan, nggak ada yang buka bisnis di situ. Ini pasti tidak hoki. Baik. Di Indonesia bulan Safar diyakini sebagai bulan sial atau tidak? Nggak tahu kan? Atau nggak tahu? Gampang untuk mengukurnya. Nanti besok kalau antum ingin tahu, antum tanya ke gedung-gedung pernikahan, gedung-gedung yang suka dibuat pernikahan. Antum tanya, bulan apa kosongnya? Hah? Itu bulan yang diyakini oleh orang Indonesia sebagai bulan sial. Betul? Bulan yang beramai-ramai orang, Anda tahu kan? Jadi nikah itu satu gang 5 tempat. Ya, saking orang nikah semua di situ di bulan itu, ya. Ya. Kepercayaan bahwa hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu, tempat tertentu, arah tertentu punya kesialan atau keberuntungan. Itu jahiliyah keyakinan. Kecuali kalau itu ditunjukkan oleh wahyu. Umpamanya, mengapa kita sebut Mekah tanah suci, Madinah, Palestina, Masjidil Aqsa dan sekitarnya tanah suci? Karena Quran hadis bicara itu. Mengapa kita katakan air Zam-Zam? Air Zam-Zam, air keberkahan, Nabi sabdakan dalam hadis beliau. Dan seterusnya. Mengapa kita katakan hari Jumat adalah hari terbaik dalam satu minggu? Nabi sabdakan itu. Wahyu sumbernya. Ya. Nah, kalau kemudian kita merasa sial, umpamanya ada orang merasa bahwa kalau kakeknya meninggal pada hari Selasa Kliwon, gitu ya, atau apa, hari Selasa bulan apa gitu ya, dia tidak berani buka usaha di bulan itu karena itu hari meninggalnya mbahnya. Ada tak? Ya, ada. Itu keyakinan jahiliyah. Dan ternyata di zaman Nabi SAW pun sama. Bahkan keyakinan tentang umpamanya ada namanya at-tatayyur. Contoh-contoh saja, cuma contoh-contoh keyakinan. Kata tatayyur itu sebenarnya berasal dari kata toir. Toir itu artinya burung. Itu keyakinan kemusyrikan. Mengapa? Karena dulu di masyarakat Arab mereka yakin kalau ada burung ini maka akan begini. Kalau ada suara burung ini akan terjadi ini. Kalau burung ini dilepas, beloknya ke kiri berarti saya sial. Jadi gak jadi saya melakukan sesuatu. Kalau beloknya ke kanan, nah itu berarti saya hoki. Itu tatayyur namanya. Nah itu ternyata di sebagian kita masih ada, betul? Burung ini akan bawa hoki, burung ini kalau ada suara berarti ada orang mau mati, ya kan? Siapa yang ngasih tahu burung kalau ada yang mati? Sejak kapan burung jadi diperintahkan Allah untuk menyampaikan bahwa akan ada orang mau meninggal dan teriak-teriak dia, gitu? Itu keyakinan jahiliyah. Kemudian itu seterusnya, tempat tertentu menyeramkan, apa segala macam. Akhirnya kemudian orang melakukan kemusyrikan. Ya, lihat di Indonesia, air entah sumbernya dari mana, ini air berkah, Pak. Maka orang rebutan ngambil air itu, ya kan? Dia bayar, ngambil air saya bayar. Oh ya, yang jaga yang seneng. Oh itu air dari sumur gratisan kan? Bayar satu botol 1.000, 2.000 kan bayar. Kali berapa orang sehari datang ya? Tipu orang Indonesia gampang insya Allah. Saya tinggal ngomong aja. Ini ada makam wali. Anda tahu ini sedih. Saya sering ke Bali karena saya punya kegiatan di Bali. Teman-teman ustaz-ustaz di Bali cerita ke saya. Aduh gimana nih Ustaz Budi? Saya sedih juga ini. Ini suka ada banyak kunjungan dari Pulau Jawa ke Bali, katanya kunjungan wali pitu. Di Bali itu ada namanya wali pitu. Ada orang Bali sini? Enggak. Wali pitu namanya. Saya tanya kepada orang ini, orang asli Bali. Orang asli Bali, lahir di Bali, besar di Bali, jadi tokoh di Bali, sekarang beliau jadi salah seorang ulama di Bali. Saya bilang, Ustaz, itu wali pitu apa sih? Itu tidak ada, Ustaz. Si orang yang jaga itu, ya, itu pernah ada yang cerita. Ini sebenarnya tidak ada makam di sini. Tinggal dikasih gundukan saja, ya kan? Diumumkan tentang wali pitu, nanti dibuatkan mitosnya, ditulis bukunya, disebarkan sampai Pulau Jawa. Kunjungan wali pitu. Kalau di sini wali songo kan, di sana kurang 2. Jadi pitu ke-7 ya, wali pitu. Subhanallah.
Makanya saya bilang, nipu orang Indonesia gampang. Cari gundukan tanah, ya kan? Ya kita buat aja, ya kan? Cara nipu ini. Karena ilmu tidak ada, jadi mudah sekali ditipu. Kalau dukun-dukun tuh asik. Kalau mau kaya di Indonesia, ini saya tidak ngajari antum, jangan ditiruin ya. Kalau mau kaya di Indonesia, itu nggak usah susah-susah sekolah kayak antum. Antum di sekolah kelamaan. Cukup semedi 40 hari di Gunung Cermai sana, atau 40 hari di Gunung Semeru sana, ya kan? Keluar jadi dukun, lulusannya jadi dukun. Itu tinggal ngomong, saya punya sekian banyak yang bantu saya, mau semua keperluan tinggal datang ke saya. Itu cepat kayanya. Ya. Rumahnya bisa miliaran. Ya, murah, mudah sekali. Kalau urusan cuma kaya, Indonesia gampang jadi jalan kaya. Ini persis keadaan masyarakat jahiliyah saat itu, ketika dukun adalah orang yang dimuliakan di masyarakatnya, tempat bertanya semua masyarakat, sehingga apapun aktivitasnya mesti nanya ke dukun dulu. Mau nikahin anak nanya dulu, gimana mbak? Ini mau nikahin anaknya. Ya tinggal dihitung. Ini tanggal lahirnya calonnya, dua-duanya kok sih tanggal lahir. Binnya bin siapa, ibunya siapa nama ibunya? Sama, anak dulu pun sama begitu. Itu jahiliyah. Ya. Maka dari itulah, ini keadaan saat itu ketika orang punya keyakinan jahiliyah, itu dhanna jahiliyah. Panjang kisah itu, tapi saya tidak perpanjang. Banyak contohnya, silakan dibuka di Sirah Nabawiyah. Yang kedua, dari dhanna jahiliyah, prasangka atau keyakinan jahiliyah. Yang kedua, Allah berfirman, afa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Jadi kalau pertama keyakinan jahiliyah, kalau yang kedua adalah hukum jahiliyah. Apa hukum jahiliyah? Hukum semua. Hukum agama, hukum sosial, hukum negara, hukum semua hukum. Saya kasih contoh. Saya berikan contoh. Umpamanya masalah hukum beragama. Mekah itu kan dulu ada Ka'bah. Ada Ka'bah. Ka'bah, orang-orang Arab, seluruh Arab, bukan cuma orang Mekah. Seluruh Arab tahu bahwa Ka'bah ini mereka yakini ini adalah rumah Tuhan. Ka'bah ini adalah ada ajaran peninggalan Nabi Ibrahim yang mengajarkan tentang haji. Dan semua ini benar. Semua ini benar. Maka mereka, ini sebelum Nabi Muhammad semua, sebelum Nabi Muhammad ya. Maka mereka setiap tahun kumpul haji. Haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan itu sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj jelas, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amik. Dan Nabi Ibrahim diminta untuk memanggil seluruh manusia agar mau haji. Baik. Maka mereka haji. Tapi hukum mereka otak-atik terserah mereka. Ini hukum agama nih, Pak. Haji kan hukum agama. Baik. Mereka otak-atik terserah mereka. Apa contohnya? Orang-orang Arab Mekah, karena kalau orang haji mesti ke Mekah. Orang Mekah melihat bahwa ini kumpul banyak orang, ini menarik secara bisnis. Menarik. Orang datang untuk ketemu Ka'bah. Sudah, akhirnya orang-orang Mekah ini buat aturan. Dasar orang pedagang, orang Mekah itu pedagang. Kepalanya kepala dagang, ya. Ini menarik sisi bisnisnya. Bagaimana cara bisnisnya? Kita bisnisnya bisnis maksain, ya. Caranya adalah diumumkan kepada siapapun yang mau melaksanakan ibadah haji dan umroh, semua yang mau tawaf sekeliling Ka'bah tidak boleh menggunakan pakaian yang dibawa dari luar tanah suci, karena tidak sah tawafnya. Benar. Jadi kalau Anda datang bawa pakaian dari Indonesia, datang ke sana nggak sah sholat tawaf Anda, karena itu pakaian Anda bawa dari luar tanah suci. Nah, bagaimana caranya? Beli pakaian di tanah suci. Nah, ini otak dagang Quraisy. Wah, aku keras pakaiannya. Padahal Anda tahu, padahal Quraisy bukan yang memproduksi pakaian, Pak. Sampai sekarang. Sekarang produksi Tanah Abang, Pak, ya. Produksi Tanah Abang dibawa, dibeli lagi pulang ke sini, ya itu. Dari mana? Olehnya dari Mekah, padahal Tanah Abang punya itu. Ya, artinya memang ya itu lucu-lucuan mereka dahulu, ya kan? Artinya mereka sebenarnya pakaian pun bukan produksi mereka, ya kan? Itu mereka beli dari tempat lain. Jadi dikotak-katik aturan agama sesuai dengan kehendak masing-masing.
Maka hari ini kalau Anda mau melaksanakan ibadah supaya tidak sama dengan orang jahiliyah, kalau mau sholat itu ibadah bukan? Mau puasa, mau sedekah, mau apa? Tanya dulu, Pak, kalau saya sholat ini dalam ilmunya Islam ada nggak sholat ini? Kalau saya mau baca wirid ini ada nggak dalam Islam? Harus tanya. Tidak bisa Anda bilang ini kan bagus Pak, bagus menurut kepala Anda. Kalau setiap kita nih kumpul 50 orang, masing-masing mengatakan ini bagus, ini bagus, ini bagus, maka aturan Islam rusak. Karena setiap satu kepala satu pendapat. Jadi kalau kumpul 50 pendapat, akhirnya rusak ajaran Islam. Tanyakan pada syariat bahwa ini ada dalilnya apa tidak, ini ada contohnya apa tidak. Karenanya Nabi mengatakan apapun amal tanpa contoh ditolak oleh Nabi SAW. Ya, menambil amal laisa alaihi amrun fahuwa rad. Yang melaksanakan amal tak ada contohnya dariku, tertolak itu amal. Kenapa? Nanti kalau itu dibuka pintunya, semua orang mau taat. Ini bagus Pak, usah gini aja nggak boleh. Ini kan bagus Pak, sholawat. Oh, kita nih Pak, nih teman-teman, kita nih kadang-kadang Anda nih suka bersolawat. Sholawatnya kadang-kadang pakai bahasa Arab, betul ya? Kadang-kadang nggak tahu artinya. Dan nggak tahu artinya. Ini kejadian banyak betul Pak. Ya betul. Saya praktisi lapangan tuh seperti itu. Udah lama saya ngurusi apalagi kemusyrikan tuh. Lama saya terjun di dunia kemusyrikan. 2003 saya masuk di tempat-tempat keramat di negeri ini. Itulah 2003 saya keliling. Apalagi kalau mau pilpres, mau pemilu, waduh. Betul. Saya tinggal ngitungin. Saya nongkrong di sebuah tempat paling keramat itu. Makanya di mana? Di Bogor kan, di Jakarta, di mana? Saya tinggal duduk aja. Saya tinggal hitungin siapa pejabatnya datang. 1, 2. Betul. Jadi negeri ini yang mimpin dukun. Dan saya telepon, sering telepon, saya datangi, saya telepon, saya nongkrong, itu sudah lama saya melakukan itu kayak gini. Jadi saya tahu persis tentang negeri ini. Maka saya mulai hilanglah keterkejutan saya dengan sebuah majalah terbitan Kuwait. Bayangkan, Kuwait jauh dari kita, itu adalah majalah Islam terbesar, termasuk terbesar di dunia Islam. Majalah Mustama namanya. Majalah Al-Mustama itu pernah buat headline tentang Indonesia. Jadi orang majalah Kuwait membuat headline tentang Indonesia. Judulnya Indonesia Daulatul Syirk. Indonesia negara syirik. Saya mulai hilang keterkejutan saya dengan judul tulisan itu ketika saya pulang ke negeri ini, kemudian saya lihat sendiri betul ternyata. Itu. Ya. Jadi kayak tadi pokoknya berbicara tentang masalah hukum, jangan. Hukum agama di kotak-katik. Ya. Ada, saya pernah di Jakarta sini, diundang oleh seorang ustadz saya. Diundang saya untuk diminta ke rumahnya karena dia merasa terganggu oleh jin. Ini kata ustadznya. Saya bilang kenapa Ustaz? Kok antum orang kayak antum diganggu jin ya? Ya nggak tahu Ustaz, karena saya benar-benar diganggu karena saya bisa mendengar mereka, saya ini segala macam, saya selalu ada yang membantu saya segala macam. Ini tidak benar katanya. Tapi saya bingung saya dapat dari mana kok saya punya. Saya datang ke rumahnya. Begitu diskusi, saya bilang saya harus justru nanya ke antum tuh ngapain aja selama ini kok sampai bisa punya itu, punya jin. Dia bilang saya nggak tahu, biasa aja. Saya coba tebak waktu itu, saya coba tebak gini. Ini nebak, bukan saya tahu. Coba Ustaz, saya mau tahu cara ibadah antum. Umpamanya yang sering masuk adalah melalui zikir dan wirid. Coba Pak, orang zikir wirid kan baik kan? Tapi kalau tidak sesuai aturan gini hasilnya. Dan apa yang saya duga ternyata benar. Dikasih saya 2 buku oleh beliau, 2 buku jilid. Dia bilang ini yang saya wiridkan. Coba saya baca, saya buka satu-satu. Ada tahu yang dipikirkan? Ayat kursi, bagus ayat kursi. Bagus ayat kursi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bagus tak? Bagus. Al-Fatihah, bagus tak? Terus di mana salahnya? Kalau itu bagus. Ini pinternya setan masuk nyelip. Tanpa ilmu antum nggak tahu. Makanya tolong jangan mudah mengatakan, ini kan bagus Pak, ini ayat Pak, ini bagus, ini pujian buat Rasul, jangan sembarangan. Oh ini pakai bahasa Arab Anda nggak ngerti. Makanya jangan mudah tertipu itu. Tanyakan ini dalilnya di mana. Karena kita beramal tidak atas ide kita, tapi kita beramal atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau tidak nanti kita termasuk yang ngotak-ngatik hukum agama. Gitu? Makanya itu. Oh macam-macam. Kalau antum mungkin penasaran apa masalahnya di wirid itu kan?
Di wirid itu ada beberapa masalah. Ada beberapa masalah. Gitu. Di antaranya adalah wirid itu ternyata ada syaratnya. Jadi kalau sudah wirid, setiap selesai sholat diwiridkan 2 buku ini, nanti sampai sekian hari, setelah itu puasa 3 hari, setelah puasa. Lihat, ini syarat. Lu kan bagus Pak, wirid bagus, puasa bagus. Iya, tapi ini adalah rangkaian yang tidak pernah ada dalam syariat. Makanya begitu dirangkai, belum lagi nanti ada yang lain, itu bukan cuma satu-satunya. Umpamanya suruh bacain 7.000 kali. Saya bilang, di mana ada dalil bacain 7.000 kali? Bacain 1.500 kali, dari mana dalilnya? Kalau dikatakan oleh Nabi bacalah sebanyak-banyaknya, umpamanya, itu artinya tidak ada pembatasan. Jangan kemudian Anda batasi 1.500, keutamanya ini. Ini angka ini harus Anda sampaikan siapa yang menyampaikan. Di mana dalilnya? Ini contoh, hanya contoh-contoh. Bagaimana kemudian tunggangi setan. Saya ke Jawa Timur. Saya menginap di rumah seorang kiai besar di Jawa Timur. Cuma 3 hari di rumah beliau. Beliau adalah orang yang Allah berikan hidayah. Karena beliau dia punya pesantren besar dan keluarga besarnya adalah punya pesantren tertua di kota itu. Jadi keluarga pesantren. Di kiai bapaknya orang besar, di orang besar. Kemudian beliau bilang, beliau adalah orang yang bersyukur karena beliau mendapatkan hidayah. Dari tadinya dia dukun. Dia tahu belakangan dia, oh iya, di dukun, praktek perdukunan. Akhirnya kemudian dia tobat. Beliau tobat. Kemudian saya nginep di rumah 3 hari, beliau banyak bercerita ke saya. Dia bilang salah satu ilmu perdukunan yang saya punya melalui wirid saya. Coba, kok bisa dapat ilmu perdukunan, ilmu setan dari wirid? Oh, wirid itu mulia. Inilah gara-gara wirid tidak sesuai dengan syariat Allah SWT. Belum diceritakan wirid itu. Terus saya bilang, di mana Ustaz salah? Ini. Saya baru tahu salahnya ketika saya tobat. Dulu perasaan saya benar-benar aja. Ya, makanya belajarlah terus. Belajar terus tentang Islam, jangan berhenti. Baik. Hukum itu bukan hanya hukum agama. Hukum itu termasuk hukum sosial umpamanya. Hukum sosial, saya beri contoh. Yang namanya riba, atau riba ya. Yang namanya riba itu adalah sistem. Ya, sistem yang dipakai di masyarakat dunia saat itu. Termasuk tadi. Bukan cuma di Arab, di sistem dunia riba itu. Dan riba kita tahu dari dulu sampai sekarang ternyata berjalan. Dan itu oleh Islam dimatikan. Begitu Nabi hadir, Islam itu semua dimatikan. Karena itu yang merusak perekonomian. Persis seperti perekonomian dunia hari ini roboh karena riba. Tanyakan pada ahli ekonomi. Roboh karena riba. Sistem aturan membuat sendiri, dibuat sendiri, ya. Atau umpamanya, saya kasih contoh. Contoh ketika bicara tentang aturan sosial. Umpamanya contoh tentang bicara tentang wanita. Contoh. Di sebagian masyarakat bumi saat itu, contohnya di sebagian masyarakat Arab, perempuan itu tidak diorangkan, tidak dianggap manusia. Bahkan mohon maaf, pernah ada satu pertemuan gereja internasional di sebuah zaman, ketika mereka mengeluarkan keputusan bahwa ternyata wanita itu bukan manusia, tapi setan. Bayangkan itu, bayangkan wanita mulia, ibu kita kan wanita, ya. Wanita yang sangat mulia, yang dalam Islam diposisikan 3 kali ibu di atas ayah dalam bakti seorang anak, itu pernah diposisikan sebagai setan oleh gereja. Dan di masyarakat Arab juga sama, wanita itu tidak diorangkan. Kalau bapaknya meninggal nggak dapat warisan, nggak pernah warisan. Pokoknya wanita hina sekali. Bahkan dia termasuk yang diwariskan. Makanya seorang anak tiri boleh menikahi ibu tirinya kalau bapaknya sudah meninggal. Wah, coba loh. Di masyarakat lain, wanita diangkat, dipuji sebagai titisan dewi. Nah, akhirnya tidak ada yang berani nikahi dia. Oh, masa Tuhan dinikahi? Jadi gak ada yang bilang. Akhirnya tersiksa juga tuh perempuan. Dua-duanya jahiliyah. Makanya jangan mudah tertipu hari ini, ya kan? Ketika tidak boleh ada penindasan terhadap wanita, sepakat. Islam mengatakan itu. Tidak ada yang memuliakan wanita melebihi Islam. Tapi jangan mudah tertipu di kalimat berikutnya. Maka dari itu, mari kita setarakan. Nah, kesetaraan. Laki perempuan sama apa beda? Orang asal normal kepalanya pasti mengatakan perempuan laki-laki tidak sama.
Dan Quran mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki dan perempuan tidak sama, surat Al-Imran. Kan tidak sama. Lalu dari mana samanya? Wong satu namanya Ahmad, satu namanya Fatimah. Lalu bagaimana beda? Bagaimana sama? Ada tahu? Kalau saya sebut nama Asma, kan? Kalau saya sebut nama laki-laki, Anda tahu laki-laki. Nama perempuan, Anda tahu perempuan. Anda suruh berdiri dua-duanya berdampingan, Anda tahu yang mana perempuan dan laki-laki, betul? Iya. Dari mana samanya? Begitu diteliti lebih dalam, tanyakan para ahli. Saya pernah duduk bareng dengan seorang pakar otak di Indonesia ini. Beliau bercerita tentang bedanya otak laki-laki dan otak perempuan. Betul sampai dibedah betul itu. Otak laki, otak perempuan. Jadi ternyata beda. Kemudian mau disetarakan semua. Laki-laki sama perempuan bersama saja, ya. Jadi laki perempuan sama itu gimana ceritanya? Bung Anda punya anak perempuan semua, 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Ini kan punya anak laki-laki kan? Ada punya laki-laki semua anaknya ya. Laki. Pengen punya anak perempuan 1 aja Pak. Ya, 1 aja anak perempuan. Kalau sama Anda nggak usah pengen. Ya. Makanya jangan ditipu oleh kalimat-kalimat ini. Maka itulah teman-teman. Jadi ini hukum dibuat semuanya. Orang yang kuat makan yang lemah, kezaliman terjadi di mana-mana. Itu hukum. Ya. Nah, ini disebut sebagai hukum jahiliyah, hukum jahiliyah. Yang ketiga Al-Qur'anul Karim menyebutkan jahiliyah yang ketiga adalah disebut sebagai tabarruj jahiliyah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruj jahiliyah artinya adalah tabarruj itu artinya penampilan. Penampilan jahiliyah. Kenapa penampilan, Pak? Kenapa sebegitu penting? Ya, karena gara-gara penampilan itu panjang cerita berikutnya. Ya, karena itulah maka penampilan itu ternyata disoroti secara khusus oleh Al-Qur'anul Karim. Ayat ini yang saya bacakan barusan itu sebenarnya khusus, ayat itu sebenarnya tentang perempuan sebenarnya. Maka ini menjadi perhatian buat para wanita tentang penampilan mereka. Ini secara khusus tentang perempuan. Ya, Islam ingin melindungi Anda. Islam tak akan persulit Anda. Kalau Anda bahagia dengan penampilan yang aneh itu, ya, maka kalau Anda ikuti Islam Anda lebih bahagia lagi. Ya. Nah, jadi penampilan jahiliyah sudah. Jadi kalau Anda pikir bahwa penampilan kita tahu laki perempuan penampilannya ada aturan. Penampilan cara berpakaian apa, aksesoris yang Anda punya apa segala macam ada aturannya. Saya kasih contoh. Nabi SAW melarang cukuran qazah, cukur rambut. Dia coba lihat, cari aturan syariah yang mengatur sampai sedetil itu. Dan semua itu dalam rangka kebaikan manusia. Cukuran qazah, tentang qazah. Qazah itu adalah cukuran rambut yang sebagian diambil, sebagian dibiarkan. Itu definisinya. Ada? Ngerti? Yang ngerti? Qazah itu adalah cukuran orang cukur, datang ke tukang cukur itu sebagian dari kepala ini sebagian dicukur, sebagian dibiarkan. Ngerti? Ngerti kan? Apalah namanya hari ini ya kan? Mau mohak, mau jambul, mau apa namanya? Ada tahu? Itu haram. Coba lihat, orang banyak tidak sadar malah anaknya dicukur begini acara itu. Anaknya dari kecil sudah diajari barang yang diharamkan dalam Islam. Coba. Terus nanti begitu anak jadi anak nakal baru pada nangis. Anak saya kok nakal? Iya lah, Anda yang ngajari. Kan Anda yang ngajari. Lihat ya. Makanya tolong dipelajari Pak syariat ini. Ada aturan dalam syariat ini. Jadi saya bicara yang kelihatan sederhana, qazah. Belum hal yang besar. Dalam masalah penampilan. Ya. Subhanallah. Jadi ada aturan. Mengapa laki-laki diharamkan pakai emas? Masih pakai emas? Ini cincin nikah Pak. Siapa yang ngajari Anda pakai cincin nikah? Oh, pakai cincin nikah ujungnya cerai juga banyak. Saya dari dulu nggak pernah pakai cincin. Saya nikah, anak saya 4. Alhamdulillah. Istri saya 1, anak 4. Alhamdulillah. Nggak ada cincin dari dulu. Ada lihat?
Bukan ini, dan ini siapa yang ngajari? Ada siapa yang ngajari? Kalau lepas izin kayaknya sesuatu yang wah gitu ya. Wah ini ada sesuatu. Ya, apa siapa yang ngajari Anda itu? Ya. Dan kita ini melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari itu ajarannya orang kafir. Jahiliyah. Itu pentingnya terus ngaji. Enggak apa-apa, namanya kita tidak tahu. Begitu tahu, kita istighfar kalau salah. Kita tinggalkan yang salah. Nah, ini cuma contoh-contoh ya. Silakan dipelajari penampilan itu kayak apa. Ada aturan, penampilan itu kayak apa. Ya. Dan yang keempat, waktu sudah habis. Yang keempat kata al-jahiliyah dalam Al-Quran disebut sebagai hamiyat al-jahiliyah. Ya, hamiyah al-jahiliyah. Hamiyah itu artinya adalah kesombongan atau fanatisme jahiliyah. Apa maksudnya? Contohnya. Dulu orang Arab ini. Contoh, Arab dan yang Arab sama sebenarnya. Saya kasih contoh yang Arab. Mereka itu umpamanya lomba naik kuda. Mereka penunggang kuda hebat, naik kuda. Kalah, salah satunya kalah ya, yang menang satu. Habis mereka kalah, mereka saling mengejek dengan syair. Begitu saling mengejek dengan syair, berantem antar mereka, tidak cukup puas, melibatkan suku masing-masing. Apa penyebabnya? Tadi kalah taruh kuda. Jadi apa yang sedang Anda perjuangkan sekarang? Apa yang sedang Anda perjuangkan sekarang? Yang sedang Anda perjuangkan sekarang adalah fanatisme jahiliyah. Mati-matian sampai pertumpahan darah. Sampai rela menggunjing saudara, menghujat saudara, mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain. Yang Anda perjuangkan kejahilian. Makanya saya bilang kepada teman-teman saya dari sejak sebelum Ramadan, saya sudah bilang ke masyarakat, saya bilang sudah cukup, teman-teman di sini sudah cukup antum membuyarkan pahala puasa antum sampai hari ke-9 ini. Sampai hari ke-9 ini sudah cukup antum batalkan puasa antum. Kenapa? Rasul bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih wal jahl falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Yang belum meninggalkan ucapan dosa, ucapan dusta, dan mengamalkannya, Allah tidak butuh dengan kalian meninggalkan makan dan minum. Allah tidak perlu dengan kalian puasa. Secara fikih puasanya sah dari subuh sampai maghrib, secara fikih sah. Secara puasa nol, secara pahala nol. Secara pahala nol. Apa sebabnya? Lisan Anda yang tidak terjaga, baik lisan di mulut ini atau lisan pena, tidak terjaga. Saya tidak tahu mengapa pilpres harus di Ramadan. Pas kebetulan ini. Dan Anda lihat, masih ada yang suka SMS-an, forward, broadcast, buat status, hanya sebuah berita tidak jelas dinaikkan linknya. Selamat. Yang masih melakukan selamat, batal pahala Anda. Wallahi nanti batal pahala puasa Anda. Ketika yang Anda lakukan itu, forward itu ternyata tidak bisa di cross check kebenaran beritanya. Kalau wartawan nulis, Anda tahu kan media hari ini? Anda tahu media hari ini kan? Begitu pilpres baru Anda tahu media punya siapa, betul kan? Iya. Ini Pak saya ambil dari sana. Ya. Yang tanggung jawab media berikut Anda, Anda ikutan. Lihat, saya sampaikan satu hadis Nabi sebagai penutup supaya Anda tahu nih. Hadis sahih. Kalau tadi hadis riwayat Bukhari, sekarang Muslim. Hadis sahih, Rasulullah SAW menyampaikan, "Kafa bil mar'i kadhiba an yuhadditha kullama sami'." Kata Nabi, cukuplah seseorang disebut pendusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Paham? Saya ulang. Bisa benar Nabi SAW. Supaya kita hati-hati. Cukuplah seseorang disebut pendusta. Ya kalau sudah dusta, pahala puasa nggak pakai, sudah hilang. Cukup seseorang disebut pendusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar.
Saya pernah dengar Pak, saya sampaikan. Saya pernah baca, saya forward. Saya pernah ini, saya langsung broadcast lagi. Kalau ternyata ada yang tidak benar, ada yang tidak lepas diri. Saya nggak tahu Pak, saya kan cuma broadcast. Anda pendusta. Bagian dari pendusta, rangkaian pendusta itu. Saya mau tanya, apakah semua berita yang Anda broadcast itu Anda yakin kebenarannya? Selamat. Betul, saya sampaikan. Maka berhenti mulai sekarang. Berhenti mulai hari ini. Berhenti. Kalau Anda mau pilih, silakan pilih, itu hak Anda. Anda mau pilih salah satu dari dua calon, silakan, itu hak Anda, itu hak sebagai orang negara. Saya tidak katakan, saya tidak bicara pemilihan. Saya cuma sayangkan kalau puasa kita pahalanya batal. Ya, cukup. Ya, maka dari itu, hamiyah dan jahiliyah, pertarungan yang kemudian akan menyebabkan berbagai macam hal, merupakan sebuah kesombongan, fanatisme jahiliyah ya. Sama main bola di mana-mana, main bola selesai tawuran. Apa yang sedang Anda tawurkan itu ya? Bola, jahiliyah. Jadi yang Anda bela ini bukan Islam. Yang Anda bela ini adalah sesuatu yang jahiliyah. 4 poin saudara, terakhir ini ada 4 poin. Inilah yang menjadi tugas besar Nabi untuk membenahi seluruh bumi ketika bumi dikelilingi, diselimuti 4 kegelapan jahiliyah. Keyakinan jahiliyah, hukum jahiliyah, penampilan jahiliyah, dan fanatisme serta kesombongan jahiliyah. 4. Saya kira itu. Nah dengan itu nanti kita akan tahu betapa hebatnya Nabi. Itu ternyata itu yang kita lihat hari ini. Maka kalau Anda ingin tahu bagaimana ya Pak cara memperbaiki hari ini, sekarang kita tahu Rasul sudah berhasil. Tinggal niru yang sudah berhasil, kan niru. Success story ya. Nah itu. Kalau ngarang-ngarang terima nggak bisa sukses nanti. Nggak pernah sukses. Saya kira kalau sudah habis waktu saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena waktu juga lebih dari waktu istirahat. Kalau pertanyaan disimpan hari Kamis, kita ketemu lagi dengan guru kita dan akan dilanjutkan bagaimana untuk merombak 4 segmen yang jahiliyah yang ada di sebelum Islam datang. Untuk menutup, kita tutup dengan doa akhir majlis. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita